Jadi, sampai sejauh mana kekuatanmu telah berkembang? Tanya Xiaoyan dengan rasa penasaran yang mendalam. Bagi seseorang yang mampu mengembangkan kekuatan asal hingga tingkatan sekuat ini, mustahil hanya berada di tingkat ketiga dari ranah keabadian dewa. Pria itu kemudian menjawab dengan tenang. Di atas tingkat alam void, ada satu ranah yang disebut Wuwang. Xiaoyan terkejut dan tanpa sadar menggumamkan nama itu lagi. Sebuah eksistensi yang bahkan lebih tinggi dari alam void. Tak heran pemilik jiwa void bisa memiliki kekuatan sehebat ini. Bahkan jika ranah kultivasinya hanya berada di tingkat ketiga keabadian dewa, tapi dengan kekuatan jiwa di ranah Wuwang, itu sudah tak terkalahkan. Maka Xiaoyan pun bertanya, dengan kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin kau bisa gugur? Pria berjubah putih itu menghela nafas sebelum menjawab. Dalam perang besar yang dipicu oleh Sensi dahulu, banyak sekali tokoh kuat yang gugur. Tidak ada yang benar-benar abadi, kecuali seseorang benar-benar menjadi dewa sejati. Suara pria itu datar namun menyimpan beban ribuan tahun. Ini bukan pertama kalinya Xiaoyan mendengar pernyataan semacam itu, seolah sudah menjadi siklus abadi. Setelah periode damai, selalu ada peperangan besar yang mengoyak keseimbangan dunia. Senior, apakah masih ada keinginan yang belum tercapai? Jika ada yang bisa junior lakukan, aku pasti akan membantu menunaikannya. Mendengar tawaran tulis dari Xiaoyan, lelaki itu menggelengkan kepalanya pelan. Raga telah gugur, begitu pula hati. Hidup memang penuh dengan penyesalan, tapi penyesalan itu milikku sendiri. Jika orang lain yang menyelesaikannya, rasanya tak ada artinya. Terlebih lagi, sudah ribuan tahun berlalu, bahkan penyesalan itu pun sudah lama sirna. Setelah berbicara, dia memandangi jiwa void yang kini berada di telapak tangan Xiaoyan dan melanjutkan. Teman muda, kamu memiliki bagian dari jiwa void. Sepertinya memang ada jalinan takdir di antara kalian. Tapi dengan kekuatan asal sebanyak itu, apakah kamu masih sanggup menanggungnya? Xiaoyan mengangguk tanpa ragu. Melihat itu, pria berjubah putih kemudian mengelus lembut jiwa void, seolah membelai sahabat lama yang menemaninya melewati ribuan medan pertempuran. Matanya penuh kasih sayang dan kerinduan. Lanjutkanlah perjalanan bersamanya, ucap lelaki itu dengan suara pelan. Meskipun jiwa void enggan berpisah, lelaki itu tetap mengulurkan tangannya dan mendorongnya ke arah Xiaoyan. Kini, Sensi juga tengah berada di ambang perang besar. Kamu membutuhkan bantuannya. Terima kasih telah menerimanya. Xiaoyan menerima dengan hormat. Meski wajahnya tetap tenang, hatinya diam-diam diliputi perasaan krisis. Kekuatan jiwanya menyapu sekeliling. Namun dia tak menemukan sosok lain selain 4 Raja Roh dan pria tingkat keempat tadi. Tapi instingnya tak salah. Bahaya sejati berasal dari lautan pasir bintang. Xiaoyan tidak ingin menunggu lebih lama. Dengan satu gerakan tangan, spanduk penekan jiwa melayang di depannya dan memanggil Ye Tian. Ye Tian, di mana kamu? Tidak ada jawaban. Dia pun menggerakkan benderanya untuk mengguncang sumber kekuatan Ye Tian. Lagi-lagi mengganggu. Ada apa? Hah? Sebuah suara jengkel terdengar dari kegelapan. Pria berjubah putih yang masih berada di samping Xiaoyan juga mengajukan pertanyaan. Apakah kamu merasakan krisis? Xiaoyan mengepalkan tangannya sambil berkata dengan serius. Benar, mungkin aku harus bertarung di sini dan sekarang. Pria itu berkata, sisa kekuatan jiwaku tak lagi cukup. Tapi karena kamu kini adalah tuan baru dari jiwa void, maka biarkanlah kekuatan terakhirku menjadi hadiah penutup. Begitu dia selesai berbicara, tangannya terangkat. Ruang di sekitarnya pecah bagaikan cermin yang dihancurkan. Retakan dimensi berpendar dan menyatu dengan telapak tangannya, membentuk sebilah pedang panjang berwarna hitam legam. Inilah pedang dewa penghancur void, ditempa dari kehampaan, memiliki kekuatan tebasan hingga 3 kali. Xiaoyan menerima pedang itu dengan rasa hormat. Meski tersembunyi di balik kehampaan, dia bisa merasakan aura tajamnya. Waktunya tak banyak lagi. Jiwa void, mari jadilah kekuatanku. Dengan satu gerakan cepat, Xiaoyan menyerap jiwa void ke dalam tubuhnya. Seketika, gelombang kekuatan jiwa meledak hebat di dalam dirinya, membuat seluruh jiwanya seakan terjabik. Rasa sakitnya tak terlukiskan. Namun di tengah rasa perih itu, Xiaoyan justru membuka matanya lebar-lebar. Tatapannya tajam dan gila. Jika aku bisa memanfaatkan kekuatan jiwanya yang luar biasa ini, maka aku akan merebut tubuh kalian. Dengan tatapan liar, Xiaoyan mengarahkannya kepada 4 Raja Roh dan pria tingkat keempat. Kekuatan jiwanya menyerbu seperti gelombang pasang, membungkus mereka semua sekaligus. Sebuah tindakan nekat yang berusaha merebut 5 tubuh sekaligus. Di masa biasa, ini jelas mustahil. Tapi kini, kekuatan jiwa yang luar biasa dari jiwa void membuatnya merasa tak terbatas. Para Raja Roh terkejut, terutama pria tingkat keempat yang langsung mencoba kabur. Namun, api teratai abadi milik Xiaoyan telah bersiap. 32 kelopak terbang meluncur dan meledak di hadapan mereka.
memaksa tubuh mereka terhenti. Meski begitu, merebut 5 tubuh sekaligus tetap terlalu sulit. Tekanan dari jiwa Void membuat kekuatan jiwanya terus meluap, membuat Xiaoyan melihat segalanya dengan lebih jernih. Kesadarannya melonjak tinggi, seolah seluruh dunia bisa ia rasakan. Kekuatan jiwanya menyapu lautan pasir bintang, dan di sanalah dia menemukan Feng Xichang serta lainnya yang masih terkurung. Tak lama kemudian, dia merasakan kehadiran aura luar biasa. Dengan cepat, dia melesat mengikuti aura itu dan menyaksikan beberapa naga es raksasa melayang di atas pasir. Di atas kepala naga terbesar berdiri 2 sosok. Begitu tersapu oleh kekuatan jiwanya, keduanya langsung menoleh tajam. Hanya seekor semut berani menyapu kami dengan kekuatan jiwanya. Suara dingin menggema, membuat jiwa Xiaoyan seketika terasa tertusuk. Namun dia tidak mundur, justru kembali menghantam mereka dengan kekuatan jiwanya yang menggelegar. Musnah! Salah satu pria berambut es mengibaskan tangan. Kekuatan dingin yang luar biasa mengalir, hampir membekukan kekuatan jiwa Xiaoyan dan menghancurkannya di tempat. Xiaoyan segera menarik mundur kekuatannya. Jadi, merekalah orangnya. 2 orang di tingkat kelima keabadian dewa, setara dengan Suqian Taiyi. Tapi tekanan dari 2 orang sekaligus jauh lebih mengguncang. Kekuatan jiwa Xiaoyan kembali menyebar, dan kali ini dia mendeteksi satu aura lain, lebih menyeramkan dan lebih aneh. Sosok itu berambut putih panjang seperti akar kering. Tubuhnya terbelit rantai berduri yang dipenuhi mawar berdarah. Setiap langkahnya membuat jamur berwarna-warni tumbuh di belakang, sementara kelopak-kelopak bunga layu melayang di sekitarnya. 3 orang tingkat kelima keabadian dewa. Xiaoyan bisa memastikan satu hal, ketiganya bukan berasal dari Sensi. Mereka datang dari luar. Alasan Xiaoyan tidak merasakan tekanan atau krisis dari Suqian Taiyi sejak awal adalah karena Suqian Taiyi tidak pernah berniat membunuh. Dia sama sekali tidak ingin bertarung melawan Xiaoyan. Tapi ketiga orang ini berbeda. Meski masih berada dalam jarak yang sangat jauh, tujuan mereka sudah jelas, membunuh Xiaoyan. Justru karena itulah, Xiaoyan merasakan bahaya yang belum pernah dia alami sebelumnya. Namun, dia tidak mengenal ketiga orang ini, juga tidak tahu alasan mereka ingin membunuhnya. Aku akan menggunakan sisa kekuatanku untuk memperlambat mereka. Bersiaplah untuk pertarungan terakhir. Suara pria berjubah putih itu bergema. Sebagai mantan pemilik lubang Void, dia hanya ingin mengucapkan selamat tinggal pada partner yang telah menemaninya seumur hidup. Terima kasih. Kekuatan jiwa Xiaoyan melonjak dengan liar. Meski jiwa tingkat domainnya belum mencapai tingkat Void karena terus-menerus berlatih alkimia, dia sudah berada di ambang terobosan. Yang ia butuhkan hanyalah momen yang tepat dan sekarang adalah saatnya. Dengan memanfaatkan kekuatan ini, Xiaoyan mencoba menguasai 4 raja roh dan pria misterius itu dengan cara yang gila. Lautan pasir bintang terkunci, tidak ada yang bisa masuk atau keluar. Fusing dan yang lainnya berusaha menyerang Xiaoyan. Tapi tidak peduli sekeras apa mereka berusaha, tidak bisa menyentuhnya. Ruang di sekitar mereka terdistorsi. Xiaoyan ada di depan mata, tapi sama sekali tidak terjangkau. Perasaan frustasi membuat mereka hampir gila. Teriakan kemarahan mereka bergema tanpa daya. Pada akhirnya, mereka hanya bisa duduk bersila, menenangkan pikiran untuk melawan kekuatan perampasan jiwa Xiaoyan yang luar biasa. Kelima orang ini bukanlah orang lemah, masing-masing lebih kuat dari diri asli Xiaoyan. Menguasai satu saja sudah sulit, apalagi 5 sekaligus. Tak lama kemudian, Xiaoyan menyadari bahwa ia terlalu gegabah. Kekuatannya saat ini tidak cukup, tapi dia tidak menyerah. Dengan sebuah pikiran, dia melepaskan Yeondong yang telah terkurung dalam 9 peti mati selama waktu yang lama. Meski dikurung begitu lama, Yeondong tidak menyimpan dendam. Bagi para kultivator seperti mereka, berabad-abad berlalu dalam sekejap, terutama ketika tenggelam dalam meditasi mendalam. Yeondong, pinjamkan kekuatanmu padaku. Xiaoyan tidak yakin apakah kekuatan perampasan jiwa Yeondong akan berguna. Tetapi pada saat ini dia tidak punya pilihan selain mencoba segala cara. Yang mengejutkannya adalah Yeondong benar-benar mematuhinya, mengalirkan energi perampasan jiwa kepada Xiaoyan. Dengan kekuatan Yeondong memperkuatnya, kelima target itu menggeram. Darah menetes dari bibir mereka saat pikiran mereka diserang dengan keras. Xiaoyan terus melepaskan kekuatan perampasan jiwanya sambil menenangkan pikirannya, mengalirkan teknik jiwa pagoda emas untuk mengasimilasi lubang void ke dalam tubuhnya secara perlahan. Sementara itu, klon Yuanzhen dan klon Xinjiang memisahkan diri dari tubuh utamanya. Klon Yuanzhen menangkap Damu dan mulai memasang formasi pembatas di seluruh ruang. Tahanan roh, aku butuh formasi ofensif terkuat yang bisa kau buat. Yang paling kuat. Di seluruh kehampaan, cahaya biru tiba-tiba menyapu, mengubah kekosongan menjadi labirin formasi yang berjejalan. Pria sialan, apakah ini cukup? Seluruh area tampak dipenuhi formasi, tapi Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Tidak cukup.
Lanjutkan, tahanan roh menjawab. Baik, aku akan mengeluarkan semua tenagaku hari ini. Sudah lama aku tidak merasa sebersemangat ini. Mari buat sejuta formasi. Formasi yang cukup untuk membuat keabadian dewa tingkat ke-6 pun ketakutan. Tahanan roh terus menyemburkan cahaya biru. Formasi yang tak terhitung jumlahnya menumpuk sampai kehampaan itu sendiri hampir meledak. Sambil mengamati formasi yang tak ada habisnya, tekad Xiaoyan mengeras. Dia berkata, aku tidak seperti dulu. Aku tidak lagi tak berdaya. Sudah terlalu sering aku lari. Tapi tidak kali ini. Kekuatan sejati bukan tentang menghindari pertarungan, tetapi menghadapinya langsung. Bahkan yang mustahil sekalipun. 3 keabadian dewa tingkat 5. Apakah mereka benar-benar tak terkalahkan? Sejuta formasi ini akan menjadi serangan balik pertamaku. Tidak peduli alasan ketiganya datang. Mereka harus membayar harganya. Di kehampaan, seolah ada 3 Xiaoyan. Tubuh utamanya menyerap jiwa lubang void. Sementara klon Yuan Shen dan klon Jinchang berjaga. Kekuatan klon Yuan Shen-ku belum mencapai puncaknya. 100.000 kaki bukanlah batas. Ia bisa tumbuh lebih kuat. Ini adalah kartu as keduaku. Dengan klon Jinchang di tingkat 6, membunuh satu tingkat 5 seharusnya tidak mustahil. Setidaknya, aku bisa membuat mereka terluka parah. Xiaoyan belum pernah benar-benar bertarung melawan keabadian dewa tingkat 5. Dia bahkan belum pernah membunuh tingkat 4. Di 9 alam, kultivator tingkat 4 dikenal sebagai transenden. Sementara tingkat 5 adalah hati kaisar. Monster sejati seperti itu hampir tidak dapat dibunuh. Sekarang ada 3 jajaran seperti itu. Tidak heran rasa krisisnya begitu kuat. Segera, sebuah slip giok terbang dari cincin penyimpanannya, mengeluarkan benda-benda yang ia peroleh dari alam dewa kekacauan. Keterampilan bertarung tubuh tiran. Tiny Dao ini mengubah kerusakan yang diserap menjadi serangan balik, berfungsi mirip dengan tinju dewa dari Suzang. Namun, ini adalah teknik Dao ras Yuan Shen, membuatnya jauh lebih cocok dengan kekuatan klon Yuan Shen. Selanjutnya, sebuah tombak yang patah meluncur dari cincinnya, yang langsung dipegang oleh klon Yuan Shen. Xiaoyan harus mempersiapkan segalanya dengan matang. Menghadapi 3 ahli tingkat 5, satu kesalahan bisa membuatnya tak berdaya dalam sekejap. Meski patah, tombak kaisar ini memancarkan energi yang menakutkan. Saat klon Yuan Shen menggenggam tombak itu, kekuatan garis darahnya meledak, melampaui alam leluhur dan mendekati alam kuno. Ini bukan karena klon itu sendiri mencapai terobosan, melainkan sisa kekuatan tombak kaisar itu mendorongnya hampir menyentuh tingkat alam kuno. Jika klon Yuan Shen-ku benar-benar mencapai alam kuno, dengan kekuatan itu, melawan 3 tingkat 5 pasti bisa dilakukan. Xiaoyan bergumam. Meski begitu, kekuatan tombak kaisar melebihi ekspektasinya. Dia bisa menjadi senjata mematikan lainnya. Tombak kaisar bintang yang hancur. Kekuatannya sepenuhnya berasal dari pemilik sebelumnya. Bahkan Xiaoyan tidak tahu seperti apa level ras keabadian fisik itu yang dulu pernah menggunakannya. Senjata ini tidak bisa digunakan sembarangan, kecuali dalam situasi yang sangat genting. Ada satu item lagi, yaitu dadu keberuntungan. Mata klon Yuan Shen tiba-tiba terbuka. 2 bintang bersinar di dalamnya. Kemampuan satu matanya sudah dibuka, yaitu simbiosis. Memungkinkan Xiaoyan membentuk ikatan simbiosis dengan semua makhluk hidup di area itu dan memanfaatkan kekuatan garis darah mereka. Tapi kemampuan bintang kedua masih belum diketahui. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, klon Yuan Shen melepaskan kekuatan kehendaknya. Xiaoyan harus mengungkap kekuatan bintang kedua, tidak peduli apapun itu. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.